Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 16 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH M.Mis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita hendak membaca, merenungkan bagian firman Tuhan dalam mendasari seluruh tugas aktivitas kerja pelayanan kita di hari ini. Bagian firman Tuhan bagi kita dari Mazmur 24 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala pemeliharaan dan penjagaan-Mu yang sempurna dan ajaib bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami dalam perkenanan Tuhan, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Bapa di sorga, mendasari seluruh aktivitas tugas kerja pelayanan dan kesaksian kami di sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami, mengurapi kami, supaya kebenaran firman Allah ini menjadi pegangan, kekuatan, dasar, pengharapan bagi kami untuk terus melangkah di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kerja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Demikian firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema sentral kita di minggu ini adalah Tuhan Raja Kemuliaan. Dan tema kita di pagi hari ini, Tuhan Pemilik segala sesuatu. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bayangkanlah bahwa engkau berdiri di tepi samudra luas, ombak menghantam karang, angin menyanyikan kidung. Di sana di hadapan ciptaan yang begitu agung, batin manusia tertunduk, dan kita semua disadarkan dan tersadar bahwa kita bukan penguasa dunia ini. Kita hanya debu yang berjalan di atas tanah milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 24 adalah nyanyian yang diyakini dipakai ketika Daud mengarak tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut itu bukan sekedar benda suci, tetapi melambangkan kehadiran Allah yang hidup. Ketika tabut mendekati kota, para imam dan rakyat berseru bukan kepada Daud, tetapi kepada Tuhan. Buka pintu-pintu gerbangmu, Sang Raja Kemuliaan hendak masuk. Namun sebelum perintah untuk membuka pintu, pemazmur dalam hal ini Daud
memulai Mazmur ini dengan sebuah deklarasi bahwa bumi dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Tidak ada penyambutan raja tanpa pengakuan atas kepemilikannya. Lebih jauh Mazmur ini dalam bagian firman Tuhan ini pula, Daud dalam kidung pujiannya sekaligus deklarasinya, ia mengatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. Artinya tidak ada ruang hidup yang tidak dikendalikan oleh Tuhan. Semuanya ada di dalam kendali dan kuasanya. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dari dua bagian firman Tuhan ini. Lalu dalam perenungannya kita mau bertanya, apakah kita hidup di dunia ini sebagai pemilik atau sebagai penata layanan? Apakah kita membangun dasar hidup kita di atas firman atau arus dunia? Apakah kita sadar bahwa pekerjaan, waktu, bahkan nafas kita semuanya adalah milik Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan di saat ini, yang merupakan sebuah deklarasi iman atas kepemilikan, atas kedaulatan, atas kuasa Allah bagi dunia dan segala isinya, yang menyadarkan kita untuk kita tidak berbangga diri, yang menyadarkan kita untuk kita tidak bermegah diri, yang menyadarkan kita untuk tidak menyombongkan diri atas segala sesuatu yang kita punyai, atas segala sesuatu yang kita miliki, atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Bahwa sesungguhnya kalau hari ini kita dapat memiliki ini dan itu, kita dapat memiliki kekayaan, kita dipercayakan dengan jabatan-jabatan, kita dipercayakan dengan berbagai-bagai talenta, berbagai-bagai karunia, kita dipercayakan untuk menata layani pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita dan menyadarkan kita untuk merendahkan diri dan mengakui akan kebesaran Tuhan atas segala hidup ini. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita punyai, miliki, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga semua yang dipercayakan dan dianugerahkan Tuhan bagi kita, kita mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali dalam hidup ini kita menyombongkan diri, kita memegahkan diri atas segala sesuatu yang kita punyai. Bahkan dampak daripada kesombongan dan keangkuhan, kita meremehkan dan merendahkan orang lain. Tetapi hari ini firman Tuhan menyadarkan kita, termasuk di dalamnya nafas kehidupan yang saat ini masih kita hirup. Oleh sebab itu kita diingatkan dan disadarkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan untuk mau bersyukur, memuji, menyembah Allah, dan mempersembahkan segala apa yang ada dalam hidup ini yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar dari Daud, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Dia dengan segala apa yang ada padanya, dalam jabatannya, dalam kejayaannya, dalam kemakmurannya, dalam kekuasaannya, dia tidak menganggap semua itu sebagai sesuatu milik kepunyaannya. Tetapi dia menyadari, kalaupun dia menjadi seorang raja, kalaupun dia dapat mengalahkan Goliat, kalaupun dia menang dalam pertempuran-pertempuran melawan musuh, semua itu karena Allah berdaulat dan berkuasa atas hidupnya. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Inilah pembelajaran penting bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan saya lewat kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kita hidup mengagungkan Tuhan, kita hidup bersyukur buat Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan masih mempercayakan kita banyak hal untuk kita kerjakan. Bukan untuk kita sombongkan, bukan untuk kita berbangga diri. Tetapi biarlah kita berbangga karena Allah masih mempercayakan kita dengan berbagai hal dalam hidup ini. Allah masih mempercayakan kita dengan nafas hidup. Allah masih mempercayakan kita dengan kekuatan dan kesehatan. Allah masih mempercayakan kita dengan talenta-talenta dan karunia-karunia. Allah masih mempercayakan kita untuk menata layani pekerjaan Tuhan. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu marilah kita kerjakan dan lakukan segala sesuatu selama waktu kesempatan masih Tuhan berikan bagi kita. Supaya semua yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kita, Dia yang adalah Raja kemuliaan, pemilik segala sesuatu di muka bumi ini, dipuji, disembah, dan dimuliakan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini mengajar kita untuk melepaskan segala bentuk keangkuhan, segala bentuk kesombongan, segala bentuk kebanggaan diri, segala bentuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita merendahkan diri dan kita menyadari bahwa kita hanyalah debu tanah, yang oleh kemurahan dan kasih Tuhan kita diberi nafas hidup. Lalu kita hidup, bergerak, dan dipercayakan untuk menata layani pekerjaan Tuhan. Karena itu mari kita menata layani pekerjaan Tuhan di bumi ciptaan Tuhan, supaya lewat segala yang Tuhan percayakan bagi kita, segala isi dunia ini serta semua penghuninya memuji dan memuliakan Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, Allah di dalam Kristus Yesus, kami kembalikan segala ungkapan syukur dan limpah terima kasih kepadamu Tuhan, untuk lawatan-Mu bagi kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, memberikan semangat bagi kami, tetapi sekaligus mengoreksi kami, supaya kami terus hidup, bersyukur, dan memuji Engkau, sebab segala sesuatu adalah milik kepunyaan Tuhan, termasuk di dalamnya hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, hamba berdoa untuk segenap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga, setiap pemuda, remaja, anak-anak, orang tua kami yang telah lansia, janda duda, anak-anak yatim piatu, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syamas, BPPG Jemaat, badan pelayan unsur, pekerja gereja, panitia-panitia yang terbentuk untuk menopang seluruh pelayanan dalam rumah Tuhan, tetapi juga tim musik, tim singers, tim multimedia. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan dan mempertaruhkan seluruh dan segenap hidup dan kehidupan umat-Mu dengan segala pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan mengenal dan tahu seluruh hidup dan pergumulan mereka. Karena itu seluruh hidup dan pergumulan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan setia menyendengkan telinga kasih-Mu pada setiap doa dan permohonan yang mereka sampaikan dan naikkan kepadamu. Dan berkenanlah Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Bapa di sorga, aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Peganglah tangan kami dan berjalanlah bersama dengan kami. Tuntun dan pimpinlah kami. Biarlah kami terus berjalan dalam
segala rancangan dan kehendak-Mu. Biarlah kami berjalan dalam segala ketetapan dan perintah-Mu. Biarlah sepanjang hari ini dalam aktivitas kami, Tuhan dipuji, disembah, dan dimuliakan. Segala bentuk tantangan, pergumulan, dan persoalan hidup kami mau pasrahkan dan serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab kami percaya bahwa segala sesuatu ketika kami serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan bertindak dengan cara dan kuasa-Mu untuk menjawab setiap permohonan pergumulan kami. Dan kami percaya Tuhan menjawab kami menurut waktu dan saat Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha mendengar dan sanggup menjawab kami tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami yang kami bawa, naikkan, dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan pemilik segala sesuatu di muka bumi ini. Tuhan yang adalah Allah yang berdaulat atas hidup dan segala sesuatu di muka bumi ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dan hamba mohon berkat Tuhan bagi seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, kekal sepanjang masa. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita dalam segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.